Mending gua lah. Gua dari kecil udah Jepang banget. Di gua Jepang banget. Ngapa emang? Ngapa? Gua dari kecil nontonnya Doraemon. Mainnya Tamiya. Jepang. Bacaannya Kung Fu Boy. Bahkan sampai gede gua nonton film Jepang. Apa? Nggak tahu linknya dari Gilang. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Jepang? Sebuah negara yang dijuluki negeri Sakura. Bukan ente ya. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia, bahkan dunia. Negara ini terkenal dengan inovasi teknologinya, seperti robot, perangkat elektronik canggih, dan tren yang selalu berkembang. Tidak hanya itu, Jepang juga menjadi salah satu negara terbaik dalam bidang otomotif. Terbukti, ada banyak nama besar, seperti Honda, Mitsubishi, dan Toyota yang berasal dari Jepang. Apalagi di industri animasinya, seperti manga dan anime. Industri anime sangat populer di internasional dan terus meningkat, dari serial seperti Jujutsu Kaisen, Spice X Family, Mushoku Tensei, Oshinoko, dan apalagi kalau bukan One Piece. Anime telah menjadi hobi yang sangat populer di kalangan masyarakat luas, terutama di Indonesia. Di balik inovasi-inovasi teknologinya yang ada di sana, ada kabar buruk yang belum lama ini muncul di Jepang, yaitu fenomena resesi seks yang berlangsung sangat lama. Dikutip dari Associated Press, populasi Jepang yang kini hampir 125 juta berkurang selama 15 tahun dan diprediksi terus berkurang menjadi 86,7 juta penduduk per tahun 2060. Efeknya, sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun antara tahun 2002 dan 2020. Hampir 9.000-nya menutup gerbang sekolah selamanya. Menurut data yang dipublikasikan oleh Statista Research Department pada tahun 2021, persentase masyarakat Jepang yang berusia 65 tahun ke atas telah mencapai sekitar 29,8% dari total populasi Jepang. Ini seperti diasumsikan bahwa 1 dari 3 orang Jepang adalah lansia. Kenapa bisa resesi seks begitu? Dilansir dari detik.com, antara lain, angka kelahiran yang lebih rendah dari kematian, ketidaktertarikan untuk menikah, sedikitnya peluang kerja, dan juga pandemi COVID-19. BTW, ada yang mau ke sana? Namun apa kalian tahu, di balik semua itu, penduduk mayoritas di Jepang adalah pendatang pada masa milenium pertama Masehi yang bernama suku Yamato, dan mulai menggeser suku asli pulau Jepang itu sendiri, yaitu suku Ainu, suku asli Jepang yang malah menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Suku Ainu adalah penduduk suku asli Jepang di bagian utara, seperti Hokkaido, Honshu bagian utara, Kepulauan Kuril, dan Pulau Sakhalin di Rusia. Mereka menduduki daerah tersebut yang dikenal sebagai Mosir Ainu. Perkiraan jumlah populasi suku Ainu mencapai 25.000 jiwa untuk secara resmi, dan perkiraan tidak resmi, suku Ainu dikatakan mencapai 200.000 jiwa atau bahkan lebih. Suku ini adalah satu-satunya etnis minoritas di Kepulauan Jepang, dengan budaya dan cara hidup mereka yang unik. Hanya sedikit orang yang berbicara dalam bahasa asli Ainu, mungkin hanya sekitar 30.000 orang. Lumayan dikit ya? Ya kak, lumayan sih. Dan menurut UNESCO, bahasa Ainu adalah bahasa yang terancam punah sejak sebelum tahun 1960. Sejak saat itu, terus menurun. Pada tahun 2011, dilaporkan hanya 304 orang di Jepang yang memahami bahasa Ainu. Itu pun hanya sampai batas tertentu. Dan pada tahun 2016, etnologu menempatkan bahasa Ainu sebagai bahasa yang terancam punah. Suku Ainu mungkin merupakan keturunan dari populasi asli yang dulunya tersebar luas di Asia Utara. Banyak orang Ainu masa kini mengklaim adanya hubungan dengan orang Jomon. Apa itu Jomon? Ya, nanti kita bahas. Setiap aspek budaya tradisional Ainu sekarang semuanya hampir menghilang. Gaya hidup mereka terintegrasi secara luas ke dalam masyarakat Jepang. Suku Ainu bagaikan menyusup
di kalangan penduduk mayoritas Jepang. Jika mereka mengaku sebagai orang Ainu, mereka akan mendapat diskriminasi dari mayoritas masyarakat Jepang. Suku Ainu dikatakan sebagai keturunan dari pemburu pengumpul asli Jepang selama masa periode Jomon, era sejarah yang paling awal dalam sejarah Jepang, sekitar 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Suku Ainu memiliki tradisi dan penampilan yang berbeda dari orang Jepang hingga paruh kedua abad ke-20. Mungkin mereka keturunan penduduk asli yang pernah tersebar luas di Asia Utara dan memiliki hubungan dengan orang Jomon prasejarah Jepang. Suku Ainu dulunya tinggal di keempat pulau utama Jepang dan memiliki pakaian tradisional berbahan kulit kayu dengan desain geometris. Mereka adalah budaya berburu dan meramu, tetapi juga terlibat dalam pertanian berpindah. Agama tradisional mereka adalah animisme, dan ritual penting mereka melibatkan penangkapan anak beruang yang kemudian dibesarkan sebagai anggota keluarga dan diperlakukan dengan baik. Lalu, pada saat waktu yang ditentukan, beruang itu dibunuh secara ritual. Suku Ainu percaya bahwa setelah kematian beruang itu, rohnya akan menjaga dan mensejahterakan suku Ainu tersebut. Orang Jepang mulai menjajah wilayah Ainu pada masa milenium pertama Masehi, dan selama berapa abad ada perlawanan bersenjata dari orang Ainu, meskipun mereka akhirnya kehilangan sebagian tanah tradisional mereka. Lalu, mereka pun dipindahkan ke bagian utara Kepulauan Jepang. Setelah restorasi Meiji, tahun 1886, kontrol Jepang atas wilayah Ainu diperketat. Selama periode ini, suku Ainu mendapat perlakuan rasial dari orang Jepang. Seperti yang awalnya meremehkan, malah menjadi merendahkan suku Ainu. Pengamat Jepang mencatat bahwa Ainu itu berburu lebat dibandingkan mereka sendiri. Adat tradisional Ainu untuk seorang pria memiliki jenggot yang lebat, dan wanita memiliki tato di area mulut yang sekilas tampak seperti kumis. Perbedaan fisik lain suku Ainu tidak memiliki episantal dan cenderung memiliki warna kulit dan rambut yang lebih terang dari orang Asia Timur lainnya. Di akhir abad 19, pseudosains Jepang terpaku pada rambut Ainu dan mendalilkan gagasan-gagasan tidak masuk akal, seperti mengklaim Ainu kawin dengan hewan untuk menghasilkan anak berbulu. Ini yang menyebabkan mereka mendapat sebutan merendahkan, seperti Ainu berbulu. Dasar manusia memang. Suku Ainu mengalami pengasingan ekonomi, sosial, serta prasangka, dan diskriminasi yang belum ditangani pemerintah. Beberapa masalah yang masih dihadapi, termasuk pernikahan campuran, akses pendidikan, dan pembatasan dalam menangkap ikan salmon, makanan tradisional mereka. Bahasa Ainu tradisional hampir sepenuhnya digantikan oleh bahasa Jepang pada awal abad ke-21. Tetapi, ada gerakan untuk memulihkan bahasa Ainu pada tahun 1980-an. Beberapa departemen pemerintah telah mengembangkan program untuk membantu masyarakat Ainu, seperti layanan perekrutan dan bantuan keuangan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pemerintah Jepang enggan mengakui status mereka sebagai masyarakat adat dan memberikan hak-hak yang lebih besar. Pemerintah juga berpendapat bahwa tindakan afirmatif melanggar kesetaraan dalam konstitusi. Usaha pemerintah untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Ainu memicu perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, beberapa orang Ainu menyambut baik pembangunan ruang simbolis untuk keharmonisan etnis di Shiraway, Hokkaido, yang dijadwalkan selesai di tahun 2020.
saat Olimpiade Tokyo diadakan dan disebut sebagai Forum Nasional Budaya Ainu. Pada bulan Juli 2016, jenazah orang Ainu dikembalikan ke desa asalnya oleh Universitas Hokkaido. Ini merupakan hasil dari gugatan hukum yang diajukan pada tahun 2012, yang mana 5 orang Ainu di Urakawa, Hokkaido, menuntut agar pihak universitas mengembalikan tulang-tulang dan benda-benda lain serta meminta maaf secara resmi. Pada bulan Januari 2017, artefak masyarakat antropologi, etnologi, dan prasejarah Berlin mengaku bahwa artefak yang mereka miliki dicuri dari kuburan pada abad ke-19 dan dinilai hal ini tidak dapat diterima secara etis. Sisa-sisa manusia Ainu rencananya akan dikembalikan ke Jepang, dan pada bulan Juli 2017, organisasi ini menyerahkan tengkorak Ainu kepada perwakilan pemerintah Jepang di sebuah upacara di Kedutaan Besar Jepang di Berlin. Di sebuah desa kecil, suku Ainu yang terletak di antara hutan Hokkaido, Jepang, para tetua berkumpul di sekitar api unggun, berbagi cerita masa lalu. Anak-anak mendengarkan dengan seksama, mata mereka terbelalak kagum saat kisah-kisah legenda Ainu bergema sepanjang malam. Sementara itu, sekelompok musisi muda Ainu berlatih melodi tradisional, memadukan ritme kuno dengan irama modern, menciptakan perpaduan harmonis yang bergema di seluruh desa. Saat fajar menyingsing, desa menjadi hidup dengan suara tawa dan aroma makanan yang baru saja dimasak. Keluarga-keluarga berkumpul untuk sebuah pesta besar, merayakan warisan dan persatuan mereka sebagai suku Ainu. Di kejauhan, seekor beruang berjalan melintasi hutan, simbol kekuatan dan ketangguhan suku Ainu. Maka, semangat suku Ainu terus hidup, menenun permadani yang kaya ke dalam lanskap budaya Jepang dari generasi ke generasi.